Perkenalkan, saya Suranti Handayani dari SMP Negeri 1 Sragen, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saat ini sedang melaksanakan praktek pembelajaran UGIN mata pelajaran PPKN kelas 9 materi bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, subbab Hakikat dan Teori Kedaulatan. Silakan saksikan. Selamat pagi anak-anak. Sebelum dimulai, silakan kita mulai untuk berdoa dulu. Salah satu untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini adalah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Ya. Selanjutnya silakan dicek kiri kanan kalian, adakah yang hari ini tidak masuk? Ya. Berapa anak? 1. Karena apa ini anak? Sakit. Kita doakan semoga nanti sembuh ya, sehingga bisa belajar lagi bersama-sama. Untuk selanjutnya pembiasaan yang berikutnya silakan salah satu untuk memimpin menyanyikan lagu nasional. Silakan. Kak Dedi. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu nasional bersama Kamar Merauke dengan sikap sempurna. Menjunjung tanah airku Indonesia, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali. Berikutnya hari ini tadi kalian sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang bab 2 yaitu terkait dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan tadi lagunya sudah dari Sabang sampai Merauke. Kita kaitkan dengan materi kita yang bab 3 yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu bab 3. Nanti kita akan mengambil subbab dari materi Hakikat Teori Kedaulatan. Bab 3. Nah, apa saja sih di Hakikat Teori Kedaulatan ini nanti yang kalian bisa pelajari dari KD-nya dulu. KD-nya itu tentang memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian tujuannya melalui materi yang ditayangkan pada slide PowerPoint yang terlihat di depan, itu nanti ada video dan gambar. Siswa mampu memahami hakikat dan teori kedaulatan dengan benar. Yang kedua, yaitu melalui diskusi kelompok, siswa mampu menerapkan pembiasaan sikap perilaku demokrasi, kekeluargaan, musyawarah, saling mengalah, toleransi, tenggang rasa dalam bermusyawarah, ya, dengan rasa percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini nanti kalian akan
belajar tentang berbagai macam teori kedaulatan. Sebelum kalian belajar teori kedaulatan, nanti pada pembelajaran ini menggunakan model atau metode problem based learning. Jadi ada permasalahan yang harus kalian bahas di materi ini. Problemnya apa? Nanti silakan nanti dilihat pada tayangan-tayangan yang akan ditampilkan di sana. Coba, kedaulatan itu apa? Coba dari belakang bisa dilihat dulu. Kelihatan nggak? Bisa mencoba. Yang dari belakang bisa melihat apa kedaulatan? Silakan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Iya. Kedaulatan rakyat, pemerintah mendapatkan amanahnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Iya, terima kasih. Ya. Berikutnya, nah ini nanti adalah tentang pengertian kedaulatan. Sebelum pengertian kedaulatan lebih lanjut, nanti akan saya jelaskan apa sih yang dinilai nanti pada pembelajaran ini. Yang pertama yaitu tentang penilaian sikap. Sikap itu apa? Yang mana yang dinilai? Yaitu perilaku kalian, attitude kalian ketika belajar di kelas. Kemudian pengetahuan itu apa yang dinilai? Ya nanti ketika ulangan. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan. Keterampilan itu apa yang dinilai? Keterampilan itu yang terdiri dari ketika kalian nanti di sini ada diskusi, nanti kalian bagaimana cara berdiskusi dan berpresentasi ya. Ini waktu di sini. Nah ini ketika kalian mempresentasikan. Nah di sini nanti akan saya tayangkan permasalahan atau video dulu terkait dengan materi pembelajaran yang akan kita pelajari yang bab 3 ya. Silakan nanti diperhatikan dulu. Kita akan membahas beberapa materi seperti yang pertama, pengertian kedaulatan, yang kedua, sifat-sifat kedaulatan, yang ketiga, macam-macam kedaulatan, dan yang keempat, teori-teori kedaulatan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam kedaulatan. Jadi, kedaulatan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam merupakan kekuasaan untuk mengatur segala kepentingan negara tanpa campur tangan negara lain. Sedangkan kedaulatan keluar merupakan kekuasaan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain tanpa terikat kekuasaan lainnya. Adapun contoh dari kedaulatan ke dalam yaitu seperti membuat kebijakan atau undang-undang. Sedangkan contoh kedaulatan keluar seperti melakukan hubungan ataupun kerjasama dengan negara lain. Kemudian di sini yang ketiga tentang berbagai macam teori kedaulatan. Ya, yang harus nanti kalian selesaikan permasalahan ini. Oke, bagaimana kalau sebelum dilanjutkan mungkin ada yang bertanya? Silakan. Boleh yang belakang? Silakan. Belum dilanjutkan. Tadi sudah dijelaskan pengertian kedaulatan, kemudian sifat kedaulatan ya, kemudian tentang teori-teori kedaulatan. Sebelum dilanjutkan untuk ini, silakan ada yang bertanya. Silakan Mbak Nadine. Saya mau bertanya tentang kedaulatan keluar. Ini kan mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerjasama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Yang dimaksud mempunyai kekuasaan itu kekuasaan apa itu? Ya, kekuasaan untuk kita bekerja sama dengan negara lain sehingga tidak mengganggu hubungan kita dengan negara lain. Jadi kita memiliki kekuasaan bilateral atau multilateral dengan negara-negara tetangga. Demikian Mbak Nadine. Oke, terima kasih Mbak Nadine. Selanjutnya untuk melanjutkan permasalahan mungkin yang muncul, kalian bisa berkelompok antara 4 atau 5 kelompok. Silakan dengan cepat kalian tarik. Di sini akan saya bagikan tentang LKPD, ya, lembar kerja peserta didik yang terkait dengan permasalahan pada materi problem based learning, ya. Di sini akan
kita gantikan LKPD. Ini nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Oke, sekarang perhatikan. Untuk menyelesaikan LKPD ini nanti, silakan kalian bisa membuka buku terkait dengan materi kita. Ya. Silakan kalian bisa membuka buku terkait dengan bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maksudnya yaitu hakikat dan teori kedaulatan. Silakan dibahas nanti kalau sudah selesai ada permasalahan bisa didiskusikan. Silakan diisi dulu, diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti dibahas yang kedua. Nanti yang silakan diisi dulu. Kelompok ini nanti yang pertama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Rizky nomor absen 26. Saya Anji Tersiaga dari nomor 1. Saya Percaya Laksana Bintang dari nomor absen 8. Saya Adi juga dari absen 25. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang informasi yang kami peroleh mengenai gambar pertama, yaitu tata cara pemungutan suara. Hal ini dalam tata pemungutan suara ini berhubungan dengan kedaulatan rakyat, karena rakyat diberi hak untuk memilih wakilnya dalam pemerintahan. Sekian presentasi kami. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan. Dan menambahkan, jadi gambar di samping merupakan mekanisme pemilu. Pemilu secara nyata mengimplementasikan kedaulatan rakyat dengan menyumbangkan suara per 4 sampai 5 tahun sekali dalam demokrasi pemilihan pemimpin daerah dari untuk dan kepada rakyat. Gambar tersebut juga menjelaskan berbeda itu langsung, umum, bebas dan rahasia secara prosedur untuk pemilihan. Terima kasih. Ada yang mau lagi? Sudah? Terima kasih teman-teman. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Ya, kita kasih plus untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nadine dari absen 23. Saya Abi dari absen 13. Saya Farel dari absen 30. Saya Nazila dari absen 22 akan menjelaskan tentang pandangan kita terkait dengan gambar kedua, yaitu Indonesia Australia Bilateral Minister Meetings. Jadi hakikat kedaulatan itu ada dua, yaitu dalam dan luar. Nah, kalau itu dalam adalah mengatur organisasinya sendiri. Nah, hakikat kedaulatan luar adalah hakikat yang menjelaskan tentang kerjasama antara negara satu dengan yang lainnya tanpa kekuasaan yang terikat. Hakikat kedaulatan luar ini merupakan kedaulatan yang sepatutnya dilaksanakan secara nyata, memiliki tujuan dan manfaat bersosialisasi dengan negara lain, meningkatkan kualitas antar negara dan memudahkan kehidupan bernegara, seperti melaksanakan perjanjian, menyatakan damai, dan ikut serta dalam organisasi internasional yang menunjang segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Mungkin ada pendapat lain. Silakan. Ada yang nanggapi? Kelompok 4 silakan. Ya, untuk ada tambahan untuk contohnya yaitu untuk ikut serta dalam pembangunan nasional. Ya, ikut serta dalam pembangunan internasional. Ya. Terima kasih. Tidak ada yang lain. Mungkin saya tutup. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 luar biasa tanggapannya dari kelompok 4 tidak berarti. Kelompok 3 apakah sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ayo semangat masih lagi. Ya. Jadi kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan gambar judulnya tentang teori kedaulatan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Brigjen Helia Kanyah Nurlantias dari absen 9. Saya Samus Johan Sunda Pratama dari absen 4. Saya Gambar Handari Bersama dari absen 12. Saya Aspia dari absen 5. Saya Rizal dari absen 6.
teori kedaulatan Tuhan, yaitu bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal sesuatu. Yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja ini berkembang dari teori kedaulatan Tuhan yang berarti menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, kedaulatan negara. Negara merupakan kedaulatan tertinggi suatu bangsa. Yang keempat, teori kedaulatan hukum, itu kekuasaan pemerintah berasal dari hukum. Yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak rakyat. Sekian presentasi dari Bapak kami, apakah ada yang menambahkan atau menyangka? Silakan Bapak dua. Bisa bertanya, untuk negara Indonesia itu menganut kedaulatan apa? Kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Terima kasih. Sudah tidak ada yang Sekian dari presentasi dari Bapak kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ada yang ingin bertanya lagi atau ingin menambahkan? Yang menganut teori kedaulatan raja itu dari mana? Dari negara, ada dari negara Prancis dan lain-lain. Jepang juga ada. Ada yang bertanya lagi? Jika sudah tidak ada, kami tutup presentasi dari kelompok 3. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Ya, silakan dari kelompok 4 ya. Oke, ya. Silakan beberapa. Silakan untuk kelompok 4 sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya Rian Alfazri Elibat dari absen 29. Saya PKM Diatama absen 21. Saya bisa Pusaka nomor absen 7. Saya Berikan Yusa Pratama absen 10. Pada kesempatan kali ini kelompok kami ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu pada gambar pertama terdapat foto dari pemilihan umum yang merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Contoh demokrasi langsung adalah yaitu pemilu seperti pada pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa. Dengan demikian, wakil rakyat dan pemilihan negara Indonesia ditentukan secara langsung oleh rakyat. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Silakan. Yang masih ada ganjalan, silakan. Ada yang bertanya? Kelompok 7 mungkin bisa memberi tanggapan. Dari kelompok 4 saya ingin menambahkan dari segi kami. Jadi menurut saya bahwa di samping adalah skema pemilihan umum, pemilu, salah satu bentuk demokrasi Pancasila dan kedaulatan rakyat. Pengertian kedaulatan rakyat sendiri adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekian tambahan dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas tambahannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok dari kelompok 7. Berikutnya kelompok 5. Silakan, langsung ke depan.
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ulangi, belum semangat. Selamat pagi. Jadi berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Yesha dari nomor absen 29. Saya Alaya Sonia Kirana dari nomor absen 3. Saya Sonia Santika dari absen 16 dan saya Kiraniani Widyapsara dari nomor absen 20. Berdasarkan gambar di samping, kemukakan pendapat kalian tentang makna hakikat kedaulatan luar. Dapat mengelola hubungan dan bekerja sama dengan bahasa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contohnya seperti gambar di samping, yaitu perjanjian antar negara dengan perjanjian tersebut dapat mempererat hubungan antar negara Indonesia dan Australia. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang menambahi atau bertanya? Mungkin bisa memberi tambahan. Mau tanya boleh? Dalam pelaksanaan kedaulatan keluar itu gimana ya? Dalam pelaksanaan kedaulatan keluar. Laksanakan. Iya. Untuk pelaksanaan kedaulatan luar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional dan sebagainya. Sudah? Sudah? Oke. Sekian presentasi hari ini. Kalau ada salah mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Bro. Ya, untuk kelompok 5 berarti tanggapan dari kelompok 3. Oke, berikutnya kelompok 6. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gambar 3 yaitu terkait materi hakikat kedaulatan. Sebelumnya, perkenalkan saya Nafian Berdiri Nanda dari absen 2. Saya juga dari absen 12. Saya dari absen 14. Menurut gambar teori kedaulatan terdiri atas yang pertama kedaulatan Tuhan, mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Kedua, kedaulatan raja, yaitu negara harus dipimpin oleh para raja yang memiliki kekuatan mutlak. Ketiga adalah kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Dan yang keempat, kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang ada. Dan yang terakhir adalah kedaulatan rakyat, yaitu kesatuan yang dibentuk oleh satu perjanjian bersama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Dari yang menambahkan, silakan. Kedaulatan negara adalah yang merupakan fondasi tertinggi kehidupan suatu bangsa. Bukan timbul bersamaan dengan dirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lagi negara dan diabdikan kepada kepentingan Indonesia. Terima kasih. Kalau ada lagi, sudah. Ya, pada yang teori kedaulatan hukum, saya ingin menambahkan bahwa hukumnya itu ada dua, yaitu yang tertulis dan tidak tertulis. Kemudian hukumnya ini bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat di negara itu sendiri. Terima kasih. Bila sudah tidak ada, terima kasih. Terima kasih kami dari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih untuk kelompok 6. Silakan untuk kelompok yang terakhir. Silakan. Sebelumnya tolong disadari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Saya gadis absen 17. Saya Dara absen 31. Saya Nopal nomor 24. Jadi berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan dari soal yang sudah diberikan berarti, jadi sudah dimusyawarahkan bersama. Jadi gambar di samping dari ajaran kalian sudah pegang. Jadi yang utama, gambar di samping ini adalah skema pemilihan umum. Pemilu salah satu bentuk demokrasi Pancasila dan kedaulatan rakyat. Pengertian kedaulatan rakyat itu sendiri adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang. Kedaulatan rakyat berarti jika pemerintahan berdasarkan adanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat didasarkan melalui pemilihan umum tersebut. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bersirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang-undang. Sementara itu, dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Sekian presentasi dari kelompok kami, mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan. Boleh, silakan. Bisa menambahkan? Ya, silakan. Diskusi dari kelompok kami, pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, luber dan jurdil. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyatakan bahwa pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD diselenggarakan secara demokratis dengan asas tersebut di atas. Terima kasih. Terima kasih Isna dan terima kasih untuk kelompok 4 yang menambahkan. Mungkin dari kami juga ada kekurangan. Sekian presentasi kami pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kalian sudah belajar tentang kedaulatan, hakikat, dan teori kedaulatan. Nah, kalian tadi sudah mendapatkan masukan dari teman-teman kalian ketika presentasi. Nah, kalian bisa menuliskan apa yang kalian dapatkan, yang kalian pelajari hari ini di buku tulis kalian. Silakan kalian membuat kesimpulan yang terkait dengan materi pembelajaran hari ini. Dan apalah manfaat belajar hakikat teori kedaulatan. Mungkin ada yang pengen menyampaikan apa yang sudah dipelajari hari ini, silakan. Iya. Silakan Pak Nadine. Jadi pada hari ini kita belajar tentang bab 3 yang secara garis besar adalah kedaulatan. Saya ingin mengulas sebentar tentang kedaulatan. Kata kedaulatan ini berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang berarti kekuasaan tinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Nah, ini memiliki 4 sifat: asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Ini juga dibagi menjadi 2, kedaulatan di dalam maupun di luar. Kedaulatan di dalam, kita sudah berdiskusi tentang tadi mekanisme tentang pemilihan. Itu salah satu contoh untuk mengatur kedaulatan di dalam bangsa itu sendiri. Yang kedua adalah pada gambar 2 yang sudah kita diskusikan tadi adalah kedaulatan keluar, yang berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain.
contoh-contohnya dengan mengikuti organisasi seperti ASEAN, PBB, dan lain sebagainya untuk menjaga dan meningkatkan cara berbangsa dan bernegara. Lalu kita juga belajar tentang teori kedaulatan. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman lain, juga ada beberapa, yaitu teori kedaulatan Tuhan, Raja, Negara, Hukum, dan Rakyat. Mungkin sekian yang bisa saya ulas. Ya, bagus sekali dari ringkasan Mbak Natania. Ya, kita kasih aplaus untuk Mbak. Ya, dari kali ini kalian sudah mendapatkan ilmu banyak sekali tentang kedaulatan. Ya, kedaulatan itu apa? Yaitu kedaulatan kekuasaan tertinggi yang membuat undang-undang dan melaksanakannya semua cara yang tersedia. Ya, di sana sifat kedaulatan ada 4 ya Mbak Nadine tadi, ya, asli, kemudian yang kedua permanen, juga permanen, tunggal, tidak terbatas, yang keempat, ya 4, ada 4. Ya. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah mengetahui berbagai macam kedaulatan beserta teori, di sini ada soal yang kalian harus selesaikan dan kalian kerjakan. Nah, silakan, ini bisa dibagi siapa yang kurang? Yang belakang? Ya,
sudah dijelaskan pengertian kedaulatan, hampir sudah betul apa yang kamu ketahui tentang sifat kedaulatan. Kemudian ada berapa teori kedaulatan yang kalian ketahui, di sini sudah terjawab semua. Kemudian jelaskan pembagian kekuasaan dalam negara kita. Nah, di sini ada beberapa saja yang belum menjelaskan tentang 3 kekuasaan yang ada di negara kita. Nah, untuk itu saya kira kalian hari ini sudah belajar luar biasa, sangat bagus sekali. Semoga nanti tetap semangat terus, dan minggu depan jangan lupa nanti belajar materi berikutnya, yaitu terkait dengan halaman 50 sampai 66, yaitu support bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dulu. Semoga nanti ke depan kalian semakin sukses dan semakin lancar, selalu sehat dalam belajarnya. Silakan dipimpin untuk berdoa dulu. Ulang, marilah kita berdoa bersama kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan untuk